Ya, penonton Telegraf, Jurnal Telegraf TV, hari ini menindaklanjuti sejumlah keluhan atau tanggapan masyarakat Kota Bitung terkait penutupan akses terbatas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung di sejumlah ruas jalan yang masuk atau keluar dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara ini. Saya hari ini langsung menemui Kepala Dinas Perhubungan, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung, Bapak Rici Tinangon. Saya sudah berada di ruangan beliau dan kita akan berbincang dengan mantan camat Girian ini. Ya, Pak Kadis, ada sejumlah, selamat datang dulu. Selamat datang di Jurnal Telegraf TV yang kemarin namanya Bitung TV Channel kok. Tapi setelah kita kasih connect dengan media online jurnaltelegraf.com maka berubah nama. Nah, Pak Kadis, ada sejumlah tanggapan masyarakat di luar sana terkait penutupan akses jalan yang dilakukan oleh Pemkot Bitung secara terbatas ini. Ada yang mengatakan begini, ini yang dilawan, yang kita lawan ini bukan teroris, bukan penjahat, tapi ini virus. Kenapa ada waktu-waktu tertentu baru akses jalan ini ditutup, sedangkan ini lawan kita virus yang tidak tahu kapan waktunya dia masuk karena yang bawa ini orang. Nah, apa tanggapan Bapak sebagai pelaksana teknis di lapangan penutupan akses jalan ini? Baik, Bro Arham, beliau ini sahabat saya ini. Beliau ini memang orang sering sama-sama dulu di Girian. Siap. Masa kita camat Girian. Terkait memang pembatasan ini, kita menggarisbawahi dulu di judul, namanya kan pembatasan. Ya. Pembatasan berarti bukan penutupan. Bukan penutupan. Tetap ada akses masuk tapi dibatasi. Ya. Dibatasi dalam artian dari 5 pintu masuk yang ada di Kota Bitung, itu 4 diantaranya kita tutup. 1 yang jadi jalur utama masuk ke Kota Bitung itu kita buka 1 kali 24 jam. 4 titik itu, pertama laut kita batasi kapal penumpang yang masuk ke Kota Bitung, terkecuali itu kapal barang atau kapal yang muatan-muatan logistik itu bisa. Tapi kalau kapal penumpang itu untuk sementara dibatasi. Nah, kemudian yang tiga lainnya yang ditutup itu di darat. Itu ada di Pinas Unggulan, ada di Karondoran, ada di Tanjung Merah. Itu kita tutup. Kemudian yang kita buka itu yang ada di pintu utama Sagra. Posnya ada di kawasan ekonomi khusus. Kenapa kita buka 1 pintu? Kita tidak menutup total, karena memang itu sesuai aturan tidak bisa. Orang mau menutup akses keluar masuk satu daerah itu tidak segampang yang orang pikirkan. Karena itu akan berdampak ke segala sektor kehidupan masyarakat yang ada di Kota Bitung. Sehingga tetap kita buka 1 pintu. Maksudnya itu supaya orang yang keluar masuk di Kota Bitung itu gampang terpantau. Gampang untuk ketika sewaktu-waktu kita lakukan pemeriksaan bisa dengan mudah, karena cuma 1 pintu itu. Nah, sekarang yang terjadi sekarang ada pertanyaan memang, kenapa itu cuma jam-jam tertentu? Iya, itu intinya. Nah, itu kita berlakukan kan jam 10 sampai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Memang ketika kita lakukan di jam itu jalur jalan itu tidak sesibuk di jam-jam di pagi atau siang. Memang dia agak kurang. Tapi DP kurang itu lumayan. So, dalam beberapa hari ini orang coba hitung kendaraan yang masuk itu luar biasa lebih banyak. Kalau kemarin itu ada kurang lebih 107 kendaraan yang kita tahan untuk diperiksa dan kita sterilisasi. Nah, kalau tadi malam
itu ada 80-an, 87 kendaraan. dengan jumlah penumpang ada 400 lebih. Kalau kemarin penumpangnya kendaraannya 107, penumpangnya 270-an. Tadi malam kendaraannya cuma 87, tapi penumpangnya banyak, 400. Karena ada bus-bus yang masuk, bus-bus yang bermuatan banyak. Nah, itu kita lakukan di jam itu. Di jam itu saja, itu kemacetan mengular. Padahal itu jam 10 itu. Jam 10 sampai jam 4 pagi. Itu kita sudah rekayasa jalannya, jalur masuk. Yang masuk ke dia masuk dulu ke kawasan ekonomi khusus, dia putar dalam. Itu sengaja diatur rekayasa seperti itu supaya ada ketika dia terjadi kemacetan ada space yang tidak mengganggu arus lalu lintas jalan. Nah, di jam tidak sibuk itu pun, di jam 10 malam sampai jam 4 pagi itu sempat terjadi kemacetan-kemacetan. Bisa kita bayangkan kalau orang lakukan itu dari pagi. DP kemacetan bukan cuma sampai di Watu Dambo, mau sampai di Air Madidi itu DP macet itu. Nah, sekarang dampaknya apa? Dampaknya pasti akan berpengaruh di arus logistik Perekonomian secara umum. Nah, jadinya ketika arus logistik terganggu, pasti akan mengganggu pergerakan perekonomian masyarakat. Oke, sebelum saya lanjut, Pak Kadis, pertanyaan berikutnya, pemberi dalam. Nah,